Jadi dari 100.000 orang yang menonton, ada kemungkinan 1.000 orang yang meninggal gara-gara tutorial abal-abal, tutorial belgedes dari para vlogger-vlogger yang gak jelas. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grandly. Oke teman-teman, semua pada sehat semua kan? Nggak boleh ada yang sakit, nggak boleh ada yang kena COVID. Dr. Grand selalu memberikan informasi-informasi terupdate buat kamu semua. Nah, kali ini Dr. Grand lagi ada di Banda Aceh. Ya, ini ruangannya Dr. Grand, ini kamar kos. Ya. Kamar kos Dr. Grand di Banda Aceh. Karena Dr. Grand saat ini lagi ingin menempuh tes, ya, lagi tes pendidikan dokter spesialis di Banda Aceh untuk kesekian kalinya setelah berkali-kali gagal. Tapi ya tidak ada masalah ya, namanya juga orang itu harus semangat terus, harus berusaha terus. Oke, yang saat ini Dr. Grand mau bahas adalah beberapa pertanyaan teman-teman tentang microneedling. Microneedling ini adalah suatu teknik dalam dunia kecantikan di mana kita melukai kulit kita agar tercipta kulit yang baru, tercipta kolagen dan proses pembentukan kulit yang baru. Maksudnya supaya apa? Bentuk kulit yang lama ini bisa diganti dengan bentuk kulit yang baru. Nah, microneedling ini yang paling tren, dia menggunakan dua macam. Ada yang dermapen, ada yang dermarol. Ya, jadi kalau dermapen itu bentuknya seperti pulpen, ya seperti ini, pulpen ini, dan juga ada dermarol yang seperti gilingan. Ya. Nah, mengapa Dr. Grand nggak mau memberikan contohnya? Sebab ini adalah tindakan medis. Ya. Tindakan melukai itu adalah suatu tindakan yang harus dikerjakan oleh seorang dokter, bukan tenaga kesehatan, bukan orang-orang non-medis. Jadi harus bedakan ya antara medis dengan tenaga kesehatan. Kalau medis nih hanya dokter dan dokter gigi, sedangkan tenaga kesehatan itu ada bidan, ada perawat, ada yang lain-lainnya, yaitu tenaga kesehatan. Nah, yang boleh melakukan tindakan invasif itu adalah seorang dokter. Kenapa? Jadi ketika ada suatu resiko, ada suatu kesalahan, yang bertanggung jawab adalah seorang dokter. Ya. Jadi begini, yang perlu diperhatikan dalam menggunakan microneedling ini ada dua ya. Jadi dari microneedlingnya sendiri dan juga dari topical anestesinya atau anestesi krim. Oke, kita mau bicarakan dulu yang microneedlingnya ya, jadi device atau alatnya. Ada dua macam ya yang paling terkenal, dermapen dan dermarol. Kalau kita melihat dari dua macam bentuk dermapen ataupun dermarol ini, semua mempunyai kelebihan ataupun kekurangan masing-masing. Kalau misalnya nih kita bahas dermarol ya, dermarol kelebihannya ketika dia digunakan itu bisa rata. Bagaimana rata? Karena kan di roll, serut, tinggal pindah lagi sampingnya, pindah lagi sampingnya, lebih mudah penggunaannya. Sedangkan dermapen karena dia dipencet-pencet gini, kadang-kadang antara jarak satu dengan jarak lain karena dia pendek kecil ya, jadi ambiar ya, tidak terdeteksi ya antara jarak satu dengan jarak lainnya, sehingga bisa ada space atau bahkan penumpukan luka di tempat tersebut. Itu adalah kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sedangkan ada juga dari dermarol, karena dia bentuknya dia seperti gilingan, maka yang terjadi adalah bentuk luka dari dermarol dia membentuk sudut. Ya, berbeda dengan dermapen, karena dia sudutnya 90 derajat, maka dia lurus. Nah, jadi luka yang dibikin oleh dermapen ini lebih kecil atau lebih mikro daripada dermarol yang dia lebih lebar. Nah, cuman ya cara penggunaannya kan juga lebih sulit nih, antara dermapen dengan dermarol. Lebih mudah dermarol, tinggal di serot, selesai. Nah, itu kalau kamu salah penggunaan ya. Jadi lukanya tuh dibikin bertumpuk-tumpuk. Ya. Habis di roll di sini, di roll lagi terus, atau bahkan di rollnya depan belakang nggak rata.
Maka yang terjadi apa? Luka yang kita harapkan kecil tapi rata, malah terjadi besar dan tidak rata. Alih-alih bukannya timbul kulit yang bagus, malahan ya membentukkan kulit yang baru yang bagus, malah terjadi pembentukan scar ataupun keloid. Nah, ini yang perlu kamu pertimbangkan. Nah, hanya Dermarol, Dermapen pun juga ya, hati-hati dalam penggunaannya karena kesalahannya bisa menyebabkan scar atau keloid. Nah, secara penelitian sudah terbukti kok bahwa Dermapen dan Dermarol ini sangat baik untuk membuat kulit ini lebih bagus. Misalnya dari bopeng-bopeng, ada acne, scarping, dan lain-lain, itu bisa lebih bagus menggunakan Dermarol ataupun Dermapen. Ya, tapi penggunaannya harus dengan benar. Yang kita bahas lagi, yang kedua adalah penggunaan anestesi topikal atau anestesi krim. Nah, anestesi krim ini adalah obat K, ya. Meskipun dia hanya menggunakan 2% saja, tetapi penggunaannya adalah di muka. Tuhan menciptakan daerah kulit yang paling banyak pembuluh darahnya adalah muka. Nah, ketika kita menggunakan anestesi topikal yang salah ya, langsung asal sik, maka yang terjadi adalah penyerapannya besar daripada tempat yang lain. Akhirnya yang ditakutkan adalah efek ke jantungnya. Nah, dari beberapa kasus penelitian ini ada beberapa kasus kematian akibat dari penggunaan anestesi topikal. Bahkan ini kalau yang tertulis ya, dari pengalaman teman saya seorang dokter bedah, PPDS bedah, lagi belajar bedah di Rumah Sakit Dr. Sutomo, mereka sering menemukan pasien-pasien meninggal pasca perawatan ke klinik, pasca perawatan di rumah sendiri dengan menggunakan lidocaine atau anestesi topikal. Nah, jadi begitu kita menggunakan anestesi topikal, bisa jadi shock. Nah, detak jantung bisa berdebar lebih kencang, seperti lagunya Ahmad Dhani, bisa berdebar lebih lambat. Nah, lama-lama dia jantung akan berhenti dan wassalam. Ini yang saya nggak suka ya. Banyak vlogger-vlogger yang asal-asalan bikin tutorial ala-ala menggunakan microneedling ya, asal oles pakai sana pakai sini, tapi mereka nggak berpikir kenapa sih kok hanya seorang dokter yang boleh menggunakan tersebut ya. Mengapa kok bukan orang lain yang diperbolehkan? Mereka nggak mikir seperti itu. Mereka mikir hanya sekedar untuk mencari cuan. Mereka berpikir hanya untuk mencari subscriber, mencari viewer. Bel Gedes bagi saya. Karena itu bisa menyebabkan kematian. Kita hitung saja begini. Misalnya dari suatu vlogger ya, vlogger tersebut ditonton oleh 100.000 pemirsa ya. 100.000 itu kita anggap enteng-entengan aja ya. Dari 100.000 yang meniru vlogger tersebut 10%. Jadi sekitar dari 100.000, 10.000. Dari 10.000 itu kita anggaplah yang paling kecil 0,1% atau 1/1000-nya ada 10 orang. Jadi dari 100.000 orang yang menonton, ada kemungkinan 1.000 orang yang meninggal gara-gara tutorial abal-abal, tutorial Bel Gedes dari para vlogger-vlogger yang gak jelas. Ya, jadi kita seorang dokter sekolah lama-lama, kita sekolah dengan resiko kita melihat seseorang itu dengan sangat-sangat kasih sayang. Kita berusaha mengerjakan sesuatu itu dengan gimana supaya orang yang ada saya kerjakan ini, saya lakukan tindakan ini bisa senang, bisa baik-baik saja. Dan apa yang diperkirakan, wah tindakan di klinik tersebut mahal, dokternya cuma gini-gini aja,
Aku juga bisa, ngapain bayar mahal-mahal dokter? Tindakan seperti itu mudah sekali. No, bukan itu maksudnya. Maksudnya ada tanggung jawab. Di suatu klinik ataupun praktek seorang dokter pasti akan menyediakan alat-alat ataupun obat-obat yang dimana ketika pasien tersebut dalam kondisi shock atau kondisi yang tidak baik, maka bisa dikerjakan saat itu juga. Itulah yang mahal, itulah resiko yang kita kerjakan. Jadi saya sangat menyayangkan kalau orang-orang bilang dokternya matre. Ya, kita nggak matre. Kita memang melakukan, inilah pekerjaan kita. Kita bermain dengan nyawa. Aku bukan pemilik klinik kecantikan. Aku juga nggak bekerja sebagai seorang dokter kecantikan. Aku cuma dokter umum biasa di desa. Jadi kalau kamu percaya oke, nggak percaya juga oke. Mau subscribe silahkan, enggak juga ya sakarmu. Ya mau dislike pun ya sakarmu. Yang penting aku berusaha untuk memberikan informasi-informasi terupdate, informasi-informasi terbaru yang mungkin kamu tidak akan menemukan di channel-channel lain. Oke, cukup sekian dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama Dr. Dan. Bye.